Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya selama pandemi ini, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Semoga kita tetap bisa bekerja dengan produktif ya. Ketemu lagi dengan saya Albrian Vicky, ya, dosen Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini kita mau melanjutkan video kami yang sebelumnya ya. Sebelumnya kami sudah membahas tutorial tentang statistik deskriptif, statistik parametrik, dan sesuai janji kami kita mau melanjutkannya di statistik non parametrik. Oke, kurang lebih seperti itu pertemuan kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya supaya kami lebih bersemangat ya dalam mengembangkan konten ini. Saya share screen sebentar ya. Oke. Di sini sudah saya sediakan sedikit teori ya, nggak terlalu berat. Insya Allah sudah kami sederhanakan supaya teman-teman lebih mudah memahami ya. Yang jelas kemarin kita sudah membahas tentang uji parametrik ya, dan sekarang hari ini non parametrik. Dan kedua uji tersebut sebenarnya termasuk dalam yang namanya uji rata-rata. Itu saya berikan kurang lebih seperti ini ya alurnya. Kalau teman-teman bingung punya data, tetapi bingung ini sebenarnya uji apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi sudah kami kutip ya, ini alur uji rata-rata dari UI. Ada dua kubu ya yang nantinya kita bahas, itu yang non parametrik ini. Yang berwarna hijau ini sudah kita bahas ya. Buat teman-teman yang belum melihat videonya, silakan dilihat, nanti akan kami cantumkan linknya di deskripsi ya. Yang warna hijau ini sudah kita bahas. Yang kuning ini ya, oranye ini, uji lebih dari 2 populasi ini belum kita bahas ya, nanti di lain video akan kita bahas juga. Dan yang hari ini kita lakukan yang warna putih ini. Oke teman-teman, yang oranye ini di video berikutnya juga kami ulas kembali ya. Kalau teman-teman itu biasanya ini cocok digunakan untuk penelitian eksperimen ya. Eksperimen entah itu di pendidikan atau di perusahaan, kita punya dua metode, kita bandingkan dan sebagainya, nanti kita bahas ya. Kalau teman-teman datanya itu ordinal ya, langsung saja teman-teman langsung melakukan yang namanya non parametrik gitu, karena sudah pasti dia tidak lolos uji normalitas ya, karena datanya kan sama, pasti ordinal, cuma berapa jenis gitu aja kan. Tetapi kalau teman-teman itu datanya kuantitatifnya itu interval atau rasio, itu belum tentu. Bisa jadi dia datanya normal ya gitu. Sehingga ini perlu dilakukan uji normalitas gitu. Kalau dia normal ya langsung dilakukan uji parametrik ya, tinggal Anda dua populasi atau lebih gitu. Di dalamnya juga ada uji homogenitas ya, di mana teman-teman bisa menentukannya apakah dia masuk di equal atau not equal. Sudah kami bahas di video sebelumnya gitu. Tetapi kalau teman-teman datanya kuantitatif interval atau rasio, setelah diuji normalitas ternyata tidak normal ya, teman-teman mau tidak mau harus melakukan prosedur non parametrik ya, walaupun data Anda itu interval atau rasio karena dia tidak normal. Jadi yang namanya data yang tidak normal itu bukan akhir dari segalanya, karena kita bisa melakukannya di prosedur non parametrik. Ini untuk uji rata-rata ya teman-teman, bukan yang uji normalitas yang di regresi ya. Ini suatu hal yang beda. Kalau regresi itu kita melakukan prediksi, kalau ini kita melakukan uji rata-rata. Gitu ya teman-teman. Untuk yang regresi akan kita buatkan video berikutnya nanti ya.
Oke, dari setelah kita melakukan uji normalitas, di video ini kami tidak akan mengulangi lagi ya, eee, cara melakukan uji normalitas. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya juga di parametrik, caranya sama. Karena kalau sudah tidak lolos uji normalitas, kita langsung non parametrik, tidak perlu juga uji homogen, gitu. Jadi kita sudah menentukan kalau misalkan, uji yang harus kita lakukan dengan parametrik, maka kita lihat dulu populasinya berapa, apakah 2 atau lebih, gitu. Kalau lebih, kita harus melakukannya dengan Kruskal-Wallis ya, nanti kita akan buat di video berikutnya. Tetapi kalau hanya 2 populasi, misalkan kelas A dan kelas B, kita lihat dulu ya, 2 populasinya itu apakah populasi bebas atau terkait, gitu. Kalau bebas itu memang ada 2 2 objek yang kita bandingkan. Kalau yang populasi terkait itu sebenarnya 1, tapi kita berikan perlakuan yang berbeda, kayak gitu. 2 kali perlakuan. Nanti kita bahas yang pertama adalah 2 populasi bebas ya, kita melakukannya dengan uji Mann-Whitney. Dan yang kedua ketika kita memiliki 2 populasi yang terkait ya. 2 populasi terkait ini dibagi lagi, data Anda itu non-dikotomi atau dikotomi gitu. Perlakuannya berbeda. Jadi mohon maaf teman-teman yang barangkali dulu seringkali melakukan uji, yang penting uji beda itu lalu keluar hasilnya, iya memang keluar hasilnya gitu, pasti keluar hasilnya kalau kita run gitu. Akan tetapi kita, di sini harus memperhatikan datanya itu termasuk yang mana gitu. Jangan sampai, misalkan, 2 populasi kita lakukan Kruskal-Wallis dan sebaliknya. Kalau misalkan dia terkait misalkan, kalau terkait ternyata kita melakukan dengan Mann-Whitney ya, ini suatu hal yang terbalik gitu. Jadi di sini kita mengklarifikasi lagi ya, supaya teman-teman, melakukan uji yang tepat di sini ya. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama ya, uji rata-rata 2 populasi bebas gitu ya, yang non parametrik. Ya, seperti yang saya singgung tadi ya, uji ini bebas dari persyaratan atau kondisi yang membatasi pemakai ya, tidak perlu asumsi seperti halnya di parametrik ya. Dilakukan pada data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Tuh. Oke, ini yang pertama. Non parametrik 2 kelompok bebas ya. Kita melakukan ini di 2 objek ya. Ini kalau kami misalkan karena kami di dunia pendidikan, jadi kami contohkan di bidang pendidikan ya. Misalkan ini kita melakukan tes ya, literasi ekonomi, kita berikan soal kepada misalkan 30, mahasiswa ya. 30 mahasiswa yang nilainya kurang dari 20, kita kategorikan misalkan menjadi 1 atau sangat kurang. 20 sampai 39 kurang 2 dan selanjutnya kalau dia sampai 100 ya berarti dia sempurna gitu. Nah ini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5 ini kan pengkategorian ya. Jadi, dia datanya pasti dia ordinal atau nominal gitu. Tapi kalau ini ada tingkatannya ya berarti dia ordinal gitu. Lalu kita berikan kuesioner kepada si mahasiswa itu juga, dia berasal dari mana gitu. Mungkin kita misalkan, 2 yaitu yang mayornya itu dia berasal dari Surabaya, dan selain Surabaya kita, mengatakan dia luar Surabaya gitu. Dari masing-masing ini ada yang mahasiswa yang asal dari Surabaya ternyata yang nilainya kurang dari 0 tidak ada. Justru yang kurang dari 20 tidak ada. Justru yang luar Surabaya itu ada 5 dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini hanya contoh ya, teman-teman, bukan bermaksud saya menjelek-jelekkan, mahasiswa yang berasal dari Surabaya atau luar Surabaya. Ini hanya contoh gitu, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa melakukan uji non parametrik ya. Karena ini datanya tadi adalah ordinal lah ya, langsung saja kita lakukan, non parametrik. Seperti itu, teman-teman.
Kita contohkan di sini non parametric. Nomor lagi loading. Oke. Untuk melakukan uji ini kita harus mengubahnya ya teman-teman. Dari data ini kita harus mengubahnya ke dalam bentuk ini. Jadi di sini mahasiswa yang asalnya dari Surabaya, misalkan kita kategorikan 1, mahasiswa yang luar Surabaya kita kategorikan 2 gitu. Seperti ini teman-teman, kita harus mengubahnya. Lalu bentar. Nah, jadi 1 sampai 15 dan 16 sampai 30 ini adalah mahasiswa yang misalkan dia dari luar Surabaya, kita kategorikan 2 gitu. Nah, misalkan si A, ya, dia asalnya dari Surabaya, dia kategori nilainya adalah 2, misalkan 2 berarti dia nilainya kurang gitu. Ini misalkan. Ya, teman-teman semoga bisa memahami ini dengan mudah ya. Kalau sudah kita masukkan, kita rubah ya. Ini yang mahasiswa dari Surabaya dan ini yang luar Surabaya. Kita masukkan nilainya 15, 15. Setelah itu kita ke variable view, klik variable view ini. Kita rename di sini ya. Ini mohon maaf sudah saya rename ya. Misalkan asal mahasiswa. Kalau saya sih maksimal 8 karakter dan nggak bisa spasi. Ini nilai literasi ekonominya ya. Label boleh dikasih, boleh enggak ya. Ini cukup ngasih keterangan aja. Keterangan yang lengkap, desimalnya boleh dinolkan supaya enggak mengganggu koma-komanya ya. Tipe dari numerik. Lalu ini nominal. Ordinal pun boleh. Akan ini kita ordinalkan. Yang penting ininya, value-nya ini ya. Caranya kita masukkan value yang tadi kan 1 dan 2. 1 itu maksudnya adalah mahasiswa yang berasal dari Surabaya. Nah, lalu kita klik add, maka muncul di sini ya. Setelah itu kita masukkan 2, dia keluar Surabaya, lalu kita klik add. Gitu. Kalau salah ya di remove. Berhubung ini sudah saya berikan, jadi tidak usah saya ketikkan lagi. Dan yang berikutnya ini agak banyak ya, kita memasukkan kategori ini. Kita menyesuaikan dengan ini ya. Yang 1 itu maksudnya apa, 2 maksudnya ada kurang, 3 itu cukup. Kita convert di sini. Jadi caranya sama kayak tadi. Value-nya 1 itu maksudnya adalah sangat kurang. Nah, kalau kita klik add ya, 2 itu maksudnya kami adalah kurang. Dan berikutnya itu. Sampai ke nomor 6. Oh ya teman-teman, mohon maaf ini yang asal mahasiswa Surabaya dan luar Surabaya ini bukan ordinal ya, sorry, ini nominal karena dia tidak ada mana yang lebih baik ya, tidak ada tingkatan. Kita hanya menggolongkan saja. Kalau ini ada tingkatannya. Kalau nilai yang lebih banyak pasti lebih bagus gitu. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view, maka hasilnya seperti ini. Ini yang sudah kita rename tadi, asal mahasiswa. Lalu kita lakukan, kita run ya. Caranya yaitu klik analyze di sini.
lalu kita ke non parametrik, lalu legacy dialog ya. Karena kita ini adalah bebas itu adalah independen dan jumlah sampelnya ada 2. Jadi kita lakukan 2 independen sampel gitu. Jadi yang kita masukkan tes variabelnya itu adalah nilai literasinya ya, teman-teman ya. Lalu kita masukkan groupingnya ini asal mahasiswa, kita klik 1. Lalu kita define ya, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Lalu continue. Dan tes yang kita pilih adalah main Whitney. Ya. Kita klik OK. Oke. Maka muncul hasil uji main Whitney ya, non parametrik. Ada 2 kolom. Maksudnya apa? Sudah saya masukkan di sini. Oke, kita bahas kolom yang pertama ya. Dengan uji, saya tambahkan dulu ya teman-teman. Oke, kolom yang pertama kita bisa melihat min rank-nya ya di sini. Dari hasil min rank yang berwarna kuning ya, terdapat 2 nilai literasi ekonomi, yaitu mahasiswa yang asal Surabaya dengan nilai 21,43 lebih besar daripada nilai literasi ekonomi mahasiswa luar Surabaya, yaitu 9,57. Nah, gitu. Ini rata-ratanya dia lebih besar yang mahasiswa asal Surabaya. Sekali lagi teman-teman, ini hanya contoh, bukan berarti saya membagus-baguskan mahasiswa yang asalnya Surabaya. Ini data yang asal juga, ini hanya contoh teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini, nilai mahasiswa yang asalnya Surabaya rata-ratanya lebih tinggi 21,4 daripada yang luar Surabaya, yaitu 9,57. Ya gitu teman-teman. Untuk kolom yang kedua, hasil uji Whitney-nya, kita lihat kriterianya ya teman-teman. H0 itu diterima apabila lebih besar dari 0,05. H0 itu tidak ada perbedaan. Ya. Berhubung ini adalah nilai asimnya itu 0,000, jadi dia lebih kecil dari 0,05. Sehingga H0 ditolak, ya kita menerima H1. Jadi ada perbedaan signifikan antara literasi ekonomi mahasiswa dari asal dari Surabaya dan luar Surabaya. Ya gitu. Jadi H1 diterima, ada perbedaan yang signifikan. Gitu ya. Oke teman-teman, selesai kita untuk uji main Whitney ya, 2 kelompok bebas ya. Selanjutnya kita bahas yang uji non parametrik 2 kelompok terkait. Ya. Kalau bebas itu kita langsung 2 objek. Langsung kita bandingkan. Kita kasih soal atau apa, langsung kita bandingkan. Objeknya orangnya berbeda. Tetapi kalau terkait itu orangnya sama. Jadi si A, si B, si C, dan seterusnya itu orangnya sama. Kita lakukan pretest dan posttest. Ini biasanya yang paling umum teman-teman kalau melakukan penelitian eksperimen kan kayak gini kan. Nah, itu non parametrik 2 kelompok terkait. Ya, cuman di kelompok terkait ini ada 2 contoh jenis data, yaitu non dikotomi dan dikotomi. Ya, apa itu non dikotomi dan dikotomi? Kalau non dikotomi itu kita melakukan uji Wilcoxon ya. Maksudnya apa? Kita tidak memperhatikan mana yang lebih efektif gitu. Kita sekali melakukan penelitian, ambil data, selesai. Itu non dikotomi. Sekali perlakuan selesai. Ya, non dikotomi. Kalau dikotomi itu kita ibaratkan kita punya obat ya, ada 5 orang, kita misalkan 10 orang ini flu, kita kasih obat A, kita kasih obat B, berapa kali dia meminum obat itu sampai mereka sembuh. Mana yang lebih efektif?
Nah, itu adalah data dikotomi. Seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan contohkan juga kalau dikotomi kita pakai McNemar. Ya. Kalau yang non dikotomi kita pakai Wilcoxon, teman-teman ya. Yang sering kita lakukan di teman-teman pendidikan biasanya ya ini, yang pretest posttest itu yang ini, ya. Selanjutnya coba kita contohkan di SPSS ya teman-teman. Ini saya close dulu. Teman-teman kalau nanti mau nyoba akan saya lampirkan di deskripsi ya ini ya, file SAF-nya ini, supaya teman-teman lebih mudah dalam mempraktekkan. Sekarang kita Wilcoxon. Kalimat. Nah, teman-teman. Kalau yang ini kita tidak perlu melakukan perubahan format data ya teman-teman. Cuman namanya responden ini kita tidak perlu memasukkannya, langsung saja kita copy paste pretest dan posttestnya gitu. Ya, ini di copy lalu kita paste di sini. Ini kan hanya contoh ilustrasi data ya teman-teman. Di sini saya contohkan 20 mahasiswa gitu. Pretestnya berapa, posttestnya berapa kayak gitu. Oke. Kalau Wilcoxon coba kita lakukan di sini. Nah, karena ini kita datanya skala ya, bisa interval, bisa rasio. Jadi ini silakan di rename dulu teman-teman. Ini pretest, ini posttest ya. Desimal dinolkan. Lalu value-nya bukan efektif dan tidak efektif ya kalau Wilcoxon ini. Kita nggak usah ngasih nilai ini. Non. Kalau efektif tidak efektif itu di McNemar nanti. Sorry. Oke. Yang perlu kita rubah yang ini. Ini kita harus berubahnya ke scale. Ya, karena ini adalah nilai hasil belajar 0 sampai 100. Dia punya tingkatan, punya selisih, dan sebagainya. Oke. Ini saya asumsikan teman-teman sudah paham ya, apa itu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Cuman kalau di SPSS yang namanya interval sama rasio, dia langsung menganggap itu scale gitu aja. Beda dengan nominal dan ordinal. Nah, untuk clickingnya teman-teman bisa mengikuti pelan-pelan, yaitu analyze, sama kayak tadi ya, non-parametric test, lalu legacy dialog, dan kemudian ada 2 sampel terkait. Tuh. Walaupun orangnya sebenarnya sama, tapi karena kita melakukan perlakuan 2, dan dia terkait sebelum dan sesudah, misalnya gitu. Lalu kita klik. Nah, kita masukkan ke variabel 1 ya. Ini pretest, ini posttest. Kita tinggal klik ini saja. Dia otomatis masuk di sini. Lalu posttest kita klik juga masuk di sini. Lalu kita pilih Wilcoxon. Kalau sudah kita klik OK. Nah, diketahui ada 2 kolom juga ya teman-teman. Ini dan ini. Kita bahas langsung aja teman-teman. Oke. Hasil uji Wilcoxon-nya itu kita lihat ada 2, memang yang kita fokuskan adalah pretest dan posttest. Cuman kita kan harapannya kan posttest itu
nilainya lebih besar daripada pretest, sehingga di sini dia membacanya post-test dikurangi pretest, ya. Kalau justru dia negatif, maka dia akan membaca ada penurunan di sini. Ya, ternyata ada satu orang yang malah turun di post-testnya gitu. Ada rata-rata 2. Gitu. Kalau yang positif itu ada 15 orang. Gitu. Yang tetap ada 4. Oke, kita bahas satu-satu aja teman-teman ya. Di sini sudah saya ketikkan negatif rank, yang ini ya, yang warna kuning nanti kita bahas itu. Maksudnya adalah selisih ya, nilai negatif antara hasil belajar pretest dengan post-test. Negatifnya itu post-testnya dikurangi pretest. Gitu. Kolom N berarti jumlah siswa ini. Ya, ada satu mahasiswa yang justru dia mengalami penurunan nilai. Ya. Pretestnya bagus, post-testnya justru dia malah turun. Ada satu mahasiswa. Maksudnya seperti itu cara membacanya teman-teman ya. Lalu sedangkan pada kolom min rank di sini 2,0 berarti rata-rata penurunan hasil belajarnya itu adalah 2. Rata-ratanya 2. Selanjutnya, nah kalau positif rank di sini, ya post-test dikurangi pretest nilainya itu positif. Jadi ada dia peningkatan ya. Jadi selisihnya itu positif antara pretest dengan post-test gitu. Atau supaya teman-teman nggak bingung nih saya rubah ya, supaya nggak bingung. Post-test dikurangi dengan pretest. Gini aja supaya nggak bingung teman-teman. Dikurangi dengan sedangkan pada kolom min rank ini sudah betul. Ini juga saya rubah supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, pretest dikurangi dengan post-test dikurangi dengan pretest. Kolom N berarti jumlah siswa yang post-testnya dikurangi pretest itu meningkat, ya artinya positif, mengalami peningkatan itu ada 15 mahasiswa atau siswa. Dia mengalami peningkatan nilai. Sedangkan pada kolom min rank, ya, ada 8,9 itu artinya adalah rata-rata peningkatan hasil belajarnya itu adalah sebesar 8,93. Dan yang terakhir itu tis itu maksudnya adalah dia yang tetap ya pretest dan post-test dia tetap nilainya ada 4 siswa atau 4 orang. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita bahas di hasil keputusan ya, pengambilan keputusan ya di hasil yang kedua ada 2 kolom kan tadi. Kolom yang kedua ini kita melakukan kriteria pengujiannya itu sama seperti tadi ya. Kalau H0 diterima itu apabila nilai asimnya itu lebih besar sama dengan 0,05. H0 ditolak itu kalau dia kurang dari 0,05 signifikansinya ya. H0 itu adalah tidak ada perbedaan, sedangkan H1 itu ada perbedaan. Dengan ini adalah 0,001, jadi dia lebih kecil ya daripada alfa. Jadi kita tolak H0 ya. Tolak H0 dan menerima H1. Sehingga ada perbedaan signifikan antara pretest dan post-test. Gampang kan teman-teman? Oke. Oke, yang terakhir sekarang ini adalah McNemar ya. Saya close dulu CSS-nya. Sambil menunggu, saya buka dulu yang McNemar. Oke, ini adalah contoh uji non parametrik dua kelompok terkait ya. Datanya dikotomi gitu. Ujinya yaitu McNemar gitu.
hampir sama dengan yang tadi, cuman ini dikotomi maksudnya kita contohkan di sini ada si A, si B, sampai si F ya. Ini kita misalkan saja ketika kita sebelum mengalami pandemi ya, kita kuliah itu luring ya. Kuliah luring maksudnya kami luar jaringan ya. Setelah itu kita melakukan kuliah daring gitu. Nah, kita ingin mengetahui metode kuliah mana yang lebih efektif ya, luring atau daring gitu. Dua metode ini kita uji cobakan kepada mahasiswa secara random ya. Kemudian kita evaluasi keefektifannya gitu. Jadi kalau misalkan dia efektif, oh dia efektif. Ke saat luring si A itu efektif. Ternyata saat daring dia nggak efektif. Ada yang tetap sama, entah itu luring entah itu daring, dia tetap sama-sama efektifnya dia kayak gitu. Nah tapi kita mau mencoba mana yang lebih efektif ya. Ini data sudah saya convert di SPSS ya teman-teman, masih belum terbuka ini parametriknya. Berat. Oke, kita tunggu. Masih belum terbuka teman-teman. Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Ini materi kita yang terakhir untuk materi kita kali ini ya. Caranya sama teman-teman untuk mengolahnya sama ketika di ini ya, Wilcoxon ya. Cuman ketika kita sudah mengklik dua sampel yang terkait ya, kita mengganti centang yang Wilcoxon ini, kita ganti centangnya ke McNemar gitu. Tuh, ini kenapa error? Nah, ini bisa. Nah, cuman bedanya kita harus mengkategorikan ya yang efektif dan tidak efektif tadi. Kalau yang non dikotomi ya apa adanya hasil belajarnya dia itu langsung kita run kayak gitu, teman-teman. Ini sudah saya berikan contoh juga, ada kuliah luring, ada kuliah daring. Si A, si B-nya kita tidak perlu memasukkan ya di sini. Ketika kuliah luring si A ini dia efektif dan ketika kuliah daring dia justru menjadi tidak efektif, misalkan kayak gitu. Kita lihat di variable view-nya. Nah, di sini kita harus mengubahnya ya. Ini silakan di rename ya, sama seperti kayak tadi. Cuman ya value ini ya kita masukkan satu itu adalah efektif. Kalau kita klik add maka dia muncul di sini. Ini sudah saya masukkan ya teman-teman. Lalu kalau 2 itu maksudnya adalah tidak efektif. Kalau kita klik check maka dia add muncul di sini. Jadi itu teman-teman. Baik, ini sudah saya masukkan. Terus untuk measure-nya kita masukkan dia ordinal. Ya, ada yang lebih efektif dan tidak efektif. Kita ordinal saja. Oke, sekarang kita run teman-teman. Analyze non parametric, lalu legacy dialog sama ya kayak tadi si Wilcoxon ya. Lalu 2 related sample. Nah, cuman di sini kita pindahkan. Kalau ini juga kita pindahkan, sudah betul. Ini luring, ini daring. Mana yang kita jagokan, misalkan kita taruh di sisi kanan, misalkan kita harusnya misalkan ya, daring lebih bagus misalkan kayak gitu.
Terus, centangnya ini kita ganti yang kalau yang non dikotomi tadi kan Wilcoxon, kalau dikotomi kita tinggal ganti McNemar, gitu aja teman-teman. Kalau kita klik OK. Nah, maka hasilnya ada 2 kolom seperti ini. Oke, sekarang kita bahas. Sudah saya kopas di sini ya teman-teman, supaya lebih cepat. Nah, cara membacanya itu kita bedakan yang, membacanya itu dari kolom sini ya. Dari luring dulu yang, sebelumnya dulu, setelah itu, yang kedua, metode yang kedua, yaitu daring gitu. Membacanya dari yang kuning. Nomor 1 kita lihat. Baik kuliah luring maupun daring, ya, itu sama-sama efektif terhadap mahasiswa, 8 mahasiswa. Ya, jadi ketika dia luring, efektif. Ketika daring, dia juga efektif. Itu ada 8 mahasiswa. Itu. Efektif terhadap 8 mahasiswa. Itu. Terus yang kedua, kita baca di sini, sedangkan kuliah luring, ya, bacanya seperti ini teman-teman. Kuliah luring, awalnya dia efektif. Ya. Tetapi ketika daring, dia menjadi tidak efektif. Ya, yang berubah menjadi tidak efektif itu ada 9 mahasiswa. Nah, itu teman-teman. Lanjut kita yang warna hijau. Ya. Awalnya kuliah luring itu tidak efektif. Ya. Tetapi setelah kuliah daring, ternyata kok tetap sama-sama nggak efektifnya. Ada nggak mahasiswa yang tidak efektif di kuliah luring dan juga tidak efektif di kuliah daring? Oh, ternyata tidak ada. Ya, pasti dia lebih cocok, lebih efektif di salah satu metode. Tidak mungkin dia tanda kutip sangat tidak mampu, entah itu daring, entah itu luring, sama-sama nggak mampunya. Itu di data saya nggak ada, itu 0. Gitu. Ini hanya contoh ya teman-teman. Dan yang terakhir ya, terdapat pula ya, baik dia itu, sorry teman-teman, saya ulang. Yang nomor 3 itu awalnya dia tidak efektif ya, dan dia nggak bisa menjadikannya menjadi efektif gitu. Nomor 3 ini. Yang 0 itu, sorry teman-teman. Kuliah luring yang awalnya tidak efektif terhadap mahasiswa itu tidak bisa menjadikan efektif. Awalnya tidak efektif di luring, menjadi efektif di daring. Ternyata nggak ada. Gitu. Ada 0 mahasiswa. Gitu. Jadi kalau awalnya dia tidak efektif, itu nggak bisa dia menjadi efektif di daring, lebih efektif di daring gitu. Dan yang tadi maksud saya itu nomor 3 itu maksudnya yang nomor 4 ini ternyata ada teman-teman. Ya. Pada kuliah luring, ya, dia awalnya tidak efektif. Ternyata setelah daring, sama-sama tidak efektifnya. Ya, entah itu luring, entah itu daring, dia sama-sama nggak efektif terhadap 3 mahasiswa ini. Ya, berarti 3 mahasiswa ini misalkan atau siswa itu tanda tanya gitu. Misalkan dia ada permasalahan atau memang kemampuannya di bawah rata-rata teman-teman gitu. Mohon maaf ini hanya contoh ya. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan mahasiswa. Ini hanya contoh ya. Baik dia di kuliah luring mau kuliah daring, dia sama-sama tidak efektif. Tidak efektif, tidak efektif, 3. Cara membacanya gitu ya teman-teman. Dari kiri ini dulu, awalnya ada efektif, setelah kuliah daring dia tetap efektif. Awalnya dia kuliah luring efektif, setelah kuliah daring ternyata menjadi tidak efektif, ada 9. Awalnya dia tidak efektif, pada saat kuliah daring menjadi efektif, ternyata nggak ada. Nggak ada mahasiswa yang tidak efektif di luring menjadi efektif di daring. Tidak ada ternyata di sini. Untuk kasus ini ya teman-teman. Bisa jadi teman-teman melakukan penelitian lain, oh ternyata ini tempat saya ada, di awalnya di luring dia tidak efektif, ternyata di daring dia malah lebih efektif ya. Karena memang ada juga misalkan mahasiswa yang ngomong itu nggak berani gitu, atau siswa yang ngomong itu nggak berani. Tetapi ketika kita ke Google Classroom atau di WA Group saat Q&A dia berani ngomongnya melalui jempol. Ada yang dia lebih nyaman bertanya itu melalui jempol kayak gitu. Samanya ketika mereka itu di dunia nyata itu diem, tapi di dunia maya itu dia sangat aktif sekali misalnya kayak gitu. Memang ada tipe belajar, gaya belajar ada kayak gitu teman-teman ya. Jadi
Tapi kebetulan di data saya ini nggak ada gitu. Baik di luring maupun di daring dia sama-sama yang awalnya tidak efektif menjadi efektif di daring ini nggak ada. Gitu. Tapi kalau ada penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Oke, teman-teman cukup sampai di sini yang kita bahas efektif dan tidak efektifnya gitu. Terakhir, ya, kita mengambil keputusan dalam uji McNamara itu sama kayak tadi ya. H0 diterima apabila dia lebih besar sama dengan 0,05. Ditolak apabila kurang dari 0,05 kayak gitu teman. Lalu ini 0,04. 0,04 berarti kurang dari. Kurang dari berarti dia tidak ada perbedaan itu ditolak sehingga H1 diterima. Ya. Bahwa 0,04 itu kurang dari alfa berarti kita menerima H1. Jadi ada perbedaan signifikan. Keefektifan kuliah luring dengan daring. Oke. Cukup sampai di sini teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan komen atau bisa kunjungi di Instagram kami. Di sana ada kontak person ya. Kita bisa tanya jawab, bisa konsultasi di sana. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, share video ini ya, tekan tombol like jika apabila teman-teman menyukai video ini. Sampai jumpa. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.